ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis tadarus dan majelis pencinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, kita semua dipertemukan di tempat yang sangat terhormat ini. Oleh karena itu, marilah selaku hamba Allah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita alami sekarang ini. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam marilah kita titipkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya, tabi'in, serta semua orang yang mengikuti jejak dan tuntunannya. Mudah-mudahan kita semua juga termasuk di dalamnya. Amin, amin. Kita semua akan mendapat syafaat atau pembelaan beliau di depan Allah ketika berada di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Ketua Pokjalu, maka pada hari ini saya ditunjuk untuk menyampaikan sedikit tausiah atau nasihat-nasihat tentang agama. Setelah saya berpikir, saya merenung di dalam kita membaca Al-Quran ini bukan hanya sekedar baca, sekedar mendengar, tetapi adalah kita memaknai, memahami apa yang terkandung di dalamnya. Maka saya tertarik dengan ayat-ayat perumpamaan dalam Al-Quran, yakni tentang semut, tentang laba-laba, dan tentang lebah yang menjadi perumpamaan bagi manusia yang berpikir kritis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ingin saya bahas tentang 3 masalah ini walaupun dalam durasi yang sangat singkat. Pertama, mulai dengan semut. Allah pamerkan, Allah demonstrasikan, Allah pasarkan binatang kecil ini yang namanya semut di dalam Al-Quran yang kita kenal dengan surat An-Naml. Kemudian juga ada surat tentang laba-laba yang kita kenal dengan Al-Ankabut. Dan yang terakhir, surat terkait dengan masalah lebah atau madu. Jangan kita anggap remeh, kita anggap tidak ada masalah. Ternyata Allah tampilkan, Allah munculkan, Allah pamerkan, Allah demonstrasikan 3 surat ini dalam Al-Quran. Dan nama surat ini itu langsung diberikan oleh Nabi, bukan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad sendirilah yang memberi nama 3 surat ini. Mari kita lihat yang pertama. Pertama, Al-Quran. Kita semua sadar dan ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, adalah petunjuk Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab yang paling populer di dunia saat ini. Al-Quran tidak hanya kita baca, bagaimana saya ucapkan pada awal tadi, tapi adalah kita pahami isinya, kita renungkan maknanya, bahkan tidak perlu kita berupaya untuk bisa menghafalnya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kita start dengan semut. Semut ini adalah termasuk satu jenis serangga kecil yang unik, ya. Tapi dia punya karakter. Ini bicara masalah karakter, masalah tabiat, masalah budaya dari 3 binatang ini yang adalah kita jadikan sebagai contoh. Pertama adalah semut tadi. Semut ini karakternya, wataknya, tabiatnya suka mengumpul makanan, suka menimbun makanan, suka menumpuk-numpuk makanan, tanpa mengenal istirahat, tanpa mengenal jeda, siang dan malam dia bekerja. Itulah semut. Dia bekerja bukan untuk 1 menit, 2 menit, 3 detik, 3 menit dan sebagainya, atau selama beberapa bulan, tapi bekerjanya untuk selama 1 tahun. Itulah semut. Ini berdasarkan hasil penelitian para ahli. Kemudian semut itu dia mengangkat barang atau makanan itu tidak seimbang dengan badannya. Ya, barang yang besar dia bisa mampu memikulnya karena dia bekerja secara bersama-sama, secara gotong royong, sehingga dia menumpuk makanan.
Padahal makanan yang dipikul itu pada akhirnya tidak berguna baginya, tidak bermanfaat baginya karena umurnya tidak cukup 1 tahun. Ya, kemudian inilah yang perlu kita cermati, kita pikirkan, bahwa tidak boleh kita berperilaku, tidak boleh kita berbudaya seperti semut. Ya, maka kita berpikir secara kritis, secara lebih ilmiah, lebih modern lagi. Kita adalah manusia. Kita bersyukur kita bukan semut, dan kita adalah manusia yang Allah beri kita punya kelebihan luar biasa. Ya, kemudian pelayan seperti semut tadi ya, pekerjaannya cuma mengumpul harta, mencari pundi-pundi untuk kepentingan masa depannya, padahal umurnya tidak cukup 1 tahun, dan barang yang dia pikul pun tidak seimbang dengan badannya. Jadi memang binatang sangat rakus, sangat ambisi, sangat tamak, dan 3 sifat ini tidak boleh dimiliki oleh manusia. Kemudian kita berpindah kepada laba-laba. Tentu kita semua sudah melihatnya tuh, sudah mengawatinya. Bahkan kalau tidak layak untuk kita hilangkan, karena laba-laba ini bermasalah. Memang ada sejarah, dia pernah melindungi Nabi ketika Nabi berada di Sur, ketika hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya. Tapi itu adalah karena perintah Allah, bukan keinginannya. Ya, laba-laba itu membuat rumah, membuat sarang. Dan sarang laba-laba itu sangat lemah, sangat rapuh. Ya, kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 41 terkait dengan masalah laba-laba ini. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Arti daripada ayat ini adalah perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba jika kamu mengetahui. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah mengetahui bahwa rumah laba-laba itu sangat lemah, sangat rapuh. Oleh karena itu, dalam konteks kekinian, konteks kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan negara, tidak boleh kita mengambil pemimpin selain Allah. Kalau kita ambil pemimpin selain Allah, maka nasib kita seperti laba-laba tadi. Kita akan hancur, kita akan musnah. Itulah laba-laba. Laba-laba itu sifatnya membuat jaring, membuat rumah. Jika ada yang hinggap atau terkena jaring itu, maka dia siap untuk habis. Dia siap untuk dilahap, dia siap untuk dimusnahkan. Jadi tidak, laba-laba itu adalah rumah yang paling tidak aman, tidak nyaman untuk kita huni. Dan jangan kita bangun rumah seperti rumah laba-laba. Kemudian jangankan binatang sejenis dengannya atau binatang yang lain. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, jantannya sendiri setelah selesai di berhubungan badan dengannya, dia habisi juga, dia matikan juga, maka pada akhirnya habis. Kemudian telur-telurnya yang siap menetas juga saling berdesakan, saling tindih-menindih sehingga semua habis mati. Oleh karena itu janganlah kita meniru, kita mencontohi sifat ini. Tapi marilah kita meniru sifat lebah. Ya, di dalam Al-Quran Allah juga sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 68 dan 69. Saya bacakan sekali lagi. Wa auha rabbuka ilan nahli ittakhidhi minal jibali buyutam wa minasy syajari mimma ya'rishun. Sekali ayat dekat dengan lebah. Lebah yang termasuk serangga kecil, tapi dia punya pengaruh, dia punya nilai terhadap kebutuhan dan kebutuhan manusia. Allah berfirman sebagaimana saya katakan tadi, yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit,
di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibangun atau dibikin oleh manusia. Jadi lebah itu tidak sembarangan membuat rumah, tapi dia melakukan semua itu berdasarkan tuntunan Allah, berdasarkan firman Allah, berdasarkan petunjuk Allah. Dia tidak sembarangan membuat rumah di sebuah tempat, tapi membuat rumah di tempat yang telah Allah tentukan. Seperti mana saya katakan tadi, buat rumahnya di pepohonan, pohon-pohon. Kemudian di rumah-rumah yang dibangun manusia atau di bukit-bukit. Ya, jadi kita lihat bahwa lebah tidak sembarangan membuat rumah, pasti memiliki tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebah ini sendiri di dalam hal menata hidupnya itu membangun rumahnya itu tidak sembarangan, tidak asal-asalan, tapi rumahnya itu berbentuk segi 6, bukan 4, bukan 3, bukan 5, bukan 4. Tujuan apa? Supaya dia tidak membolos lokasi. Jadi dia sangat perhitungkan sekali lebah itu. Kemudian kita lihat bahwa apa yang didapatkan dari lebah itu. Kalau dia makan dari bunga-bunga, dari saripati yang bersih. Kemudian dari saripati itulah dia memproduksi madu, lilin, dan pearl jelly. Dari perut madu itu dia keluar madu, dari perut lebah itu keluar madu. Kemudian tempatnya di tempat walaupun rapuh, walaupun kelihatannya sudah mau roboh, tapi tidak pernah rusak. Kemudian dia juga tidak pernah mengganggu, tidak pernah mengingati lain kecuali jadi ganggu. Dan sengatannya, gigitannya itu juga menjadi obat. Jadi kalau ada yang digigit oleh madu, tidak perlu khawatir, apalagi mungkin orang ini. Ternyata ada penelitian bahwa ternyata kita digigit oleh madu itu bisa mencegah, bisa menghilangkan virus yang ada dalam tubuh kita ini. Ya, itulah madu. Ya. Kemudian terkait dengan ini, maka Nabi juga pernah bersabda lewat seorang sahabatnya bernama Ibnu Majah, yang artinya seorang mukmin itu hendaklah berpribadi, berkarakter seperti lebah, jangan seperti semut dan laba-laba. Lebah itu kalau dia makan, pilih makanan yang halal dan baik, dan dia mengeluarkan sesuatu pasti bermanfaat untuk bagi kesehatan manusia. Dan jika dia tinggal di lingkungan tidak pernah dicemari, tidak pernah dikotori, tidak pernah dirusaki. Itulah lebah. Ya, kemudian barangkali sebagai kesimpulan dari ketiga permasalahan ini, pertama adalah semut. Sekali lagi pada jamaah sekalian, mari kita jangan meniru, jangan mencontohi semut. Karena semut itu selalu rakus, tamak, ambisi. Dia mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, padahal harta juga tidak pernah dia manfaatkan. Dia nikmati karena umurnya tidak cukup 1 tahun. Kalau kita jadikan sebagai pelajaran berharga. Kemudian yang kedua tadi kesimpulan, yang ketiga tadi adalah lebah tadi. Jadi dalam suatu keluarga rumah tangga, kalau kehidupan rumah tangga seperti laba-laba, bahaya. Kemudian seorang pemimpin pun tidak boleh cara memimpin seperti laba-laba, karena dia tetap mematikan, melawan, menghancurkan. Yang penting tujuannya apa yang kita capai, tidak boleh. Tapi harus kita memiliki sifat seperti lebah yang makannya bagus-bagus dan halal, kemudian keluarga sesuatu yang bermanfaat, berguna, kemudian dia tidak mengganggu yang lain. Tapi kalau dia diserang, dia diganggu, dia akan mengganggu juga. Barangkali saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.